Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Cantika, NPM 23120111056. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep negara hukum di dunia dan penerapannya di Indonesia. Mari kita simak. Apa sih pengertian negara hukum itu? Negara hukum secara umum ialah bahwasannya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, yang berarti segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa ataupun aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Ini dia juga konsep negara hukum di dunia. Seorang penulis buku mengemukakan ada 3 unsur utama the rule of law. Yang pertama, ada supremacy of law, adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yaitu hukum, kedaulatan hukum. 2, equality before the law, kesamaan bagi kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik pribadi maupun pejabat negara. Yang ketiga, ada constitution based on individual right. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia, dan jika hak asasi manusia diletakkan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi. Negara hukum yang disebutnya dengan istilah Richard itu mencakup 4 elemen penting, yaitu yang pertama ada perlindungan hak asasi manusia, yang kedua ada pembagian kekuasaan, yang ketiga ada pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang keempat ada peradilan tata usaha negara. Selanjutnya ada konsep negara hukum di Indonesia. Konsep negara hukum selain bermakna bukan negara kekuasaan, masih juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum, dan konstitusi dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan demokratis di bawah rule of law. Yang pertama, perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pengadilan yang independen dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroperasi. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan, civic education. Negara Hukum Indonesia dalam UUD 1945 kurun waktu pertama. Pada pembukaan UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus. Memuat paragraf yang mengatur konsep bernegara. Adapun mengenai ketentuan bernegara Indonesia yang berdasarkan hukum UUD 1945 kurun waktu pertama, tidak menyebutkan dalam pasal-pasal. Aturan mengenai hal itu diatur dalam penjelasan otentik UUD 1945 yang berbunyi, negara Indonesia berdasar atas hukum Richard, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Richard. Konsep negara hukum Indonesia dalam KRIS 1945 pada muka 5 KRIS 1949 memuat paragraf yang mengatur konsep penyelenggaraan negara berdasarkan hukum. Klausa tersebut selanjutnya ditegaskan dalam penjabaran mengenai bentuk negara dan kedaulatan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat, suatu negara hukum yang demokrasi berbentuk federasi. Pasal yang menjelaskan bahwa bentuk negara hukum dicita-citakan pada masa berlakunya KRIS adalah negara hukum yang menganut dan mempraktekkan demokrasi sebagai pilihan penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, konsep negara hukum pada masa ini adalah negara hukum demokratis. Konsep negara hukum Indonesia dalam UUD 1950 pada muka 5 UUD 1950 yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1950 memuat paragraf yang mengatur konsep bernegara hukum, kesamaan yang dimiliki ketentuan dalam KRIS 1949 dan UUD 1950, yaitu meski memiliki kesamaan cita untuk membentuk negara hukum yang demokratis, namun dalam pengaturan konsepsi implementasi yang menunjuk kebutuhan yang dilakukan oleh setiap
orang dalam negara Indonesia, disampingkan kepada undang-undang sebagai suatu produk hukum, juga kepada penguasa dalam hal ini pemerintah, sehingga dapat diartikan bahwa meski undang-undang tidak dapat dikatakan mewakili hukum sebagai rujukan mewujudkan negara hukum, namun kepatuhan terhadap menjadi salah satu tolak ukur pewujudan semangat negara hukum. Yang terakhir, konsep negara hukum Indonesia dalam Undang-Undang 1945 pasca perubahan. Konsep negara hukum Indonesia yang sebelumnya perubahan hanya disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar, diletakkan dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Penempatan khusus tersebut dalam pasal atau batang tubuh UUD sesuai dengan salah satu kesimpulan rapat PAD yang membahas perubahan bab 1 Undang-Undang 1945 tentang bentuk dan kedaulatan yang berbunyi sepakat menempatkan Indonesia sebagai hukum Rechtsstaat. Paparan materi yang bisa saya jelaskan, selebihnya kurangnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.